Terima kasih Anda masih bersama kami di Corporate Insight. Pemirsa, telah hadir di studio bersama kami Direktur Utama dari PT Multimedica Internasional, ada Bapak Mengki Mangarek. Selamat datang Pak Mengki, apa kabar? Baik Bu, Sehat? luar biasa. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya untuk Corporate Insight hari ini. Kita langsung saja berbincang-bincang gitu ya Pak ya, terkait dengan MMIX ini yang kemudian bagaimana optimistisnya dapat meraih kinerja moncer di tahun 2024. Apa sebenarnya yang menjadi penopang pendapatan dan juga laba bersih dari MMIX pada paruh pertama 2024 ini Pak? Jadi pada paruh pertama kita ditunjang dengan masih masker. Sekitar semester 1 ini menyumbang 55 miliar. Kemudian kita juga ada penjualan kopi dengan lisensi BTS. Kita pemegang lisensi satu-satunya BTS Coffee di Indonesia. Itu menyumbang sekitar 13 miliar. Kemudian kita berhasil meluncing produk FMCG. Salah satunya adalah baby diapers dan tisu bambu. Dan masing-masing itu alhamdulillah per semester pertama menyumbang sekitar 9 miliar pada saat launching dan tisu sekitar 3,4 miliar. Oke, tapi kalau bicara kuartal, apa yang menjadi penopang kinerja yang ciamik ini di dua kuartal utama ini? Jadi kita sudah melakukan pivoting sejak tahun lalu. Walaupun kita tahu pendapatan masker ini turun, kita melakukan beberapa inovasi. Salah satunya itu yang tadi kita sebutkan bahwa kita lihat produk baby diapers ini menjadi salah satu konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi. Seperti kita ketahui bahwa jumlah bayi di Indonesia setiap tahunnya, 1 tahun Indonesia, 1 Singapura, Bu. 5,5 juta bayi baru. Jadi kalau Singapura perlu 30 tahun, kita hanya perlu setahun ya. Jadi, dan ini juga ditopang dengan penggunaan tisu sehari-hari. Kita lihat banyak perusahaan besar itu berhasil dari tisu, bahkan bisa omsetnya 80 sampai 100 miliar per bulan, sehingga bisa 1 triliun setahun. Jadi MMI memang mulai dari perusahaan alat kesehatan, tapi kita sudah lihat ini sejak jauh-jauh hari bahwa walaupun masker sudah dikurangi, tapi tetap itu jadi lifestyle. Kedua, tadi sektor-sektor FMCG, baik food maupun non-food atau personal care itu sangat dibutuhkan, khususnya untuk rumah tangga di Indonesia. Jadi memang sebegitu besar pengaruh produk-produk FMCG ini ya Pak ya? Karena kan memang baru tahun ini ya ekspansi begitu ke FMCG. Bagaimana ekspansi ya, bagaimana kemudian hal ini bisa mengerek kinerja di semester 1? Jadi kita lihat bahwa pasar Indonesia ini sangat dinamis. Dengan juga kita tahu tren di luar negeri bahwa krisis ekonomi sudah mulai menerpa di luar negeri. Tapi tetap di sektor kelas menengah ke bawah maupun sektor konsumsi rumah tangga tetap tinggi. Dan kami sudah melakukan inovasi karena kita melihat produk ini akan menjadi penunjang tahun ini dan tahun depan. Bahkan target kita tahun ini di sektor personal care itu akan menyumbang sekitar 221 miliar. Jadi hal ini hampir 2 kali atau 1,5 kali minimal dari kinerja kita tahun lalu. Oh, luar biasa sekali ya. Betul. Baik, boleh diceritakan mungkin bagaimana kemudian strategi dan juga aksi dari korporasi ini? Apa yang kemudian menjadi landasan yang menyasar market-market produk ini? Jadi kita sudah melakukan survei R&D dari tahun lalu. Kita sudah melihat bahwa contohnya Mbak Adistia, 1 hari pakai tisu berapa lembar? Tidak terhitung mungkin ya? Iya, karena makan sehari 3, siang 3, malam 3. Berarti minimal 20 lembar. Maka tisu dalam 1 hari itu kita sangat boros. Kita pakai untuk olahraga, kita untuk makan, kita pakai untuk aktivitas. Sehingga kita lihat bahwa hal ini akan membuat kinerja perusahaan akan stabil dan berkembang. Apalagi anak-anak milenial sekarang suka dengan IP. Jadi selain dari produk-produk tisu ini, kita masuk ke sektor IP. Kita menggunakan karakter lisensi dari Korea, dari Jepang maupun dari China untuk membuat pasar ini menarik. Seperti contoh, kita juga memasuki produk FMCG yaitu kopi. Kopi kita satu-satunya yang dari Korea tadi, seperti saya bilang ada lisensi BTS-nya. Kita mau nyasar anak-anak milenial, anak-anak generasi alfa yang suka dengan lifestyle seperti itu. Jadi dengan mengkombinasikan inovasi produk dan lifestyle itu akan membuat kinerja kita akan semakin baik di tahun mendatang. Jadi memang melihat bagaimana kebutuhan utamanya setiap hari seperti apa dan juga apa sih yang currently lagi orang-orang suka begitu ya. Lantas bagaimana apa yang kemudian menjadi fokus korporasi untuk tetap memberikan kinerja yang sesuai target begitu Pak? Jadi kita memperluas bahwa kita tahu bahwa memang kita masuk ke sektor FMCG ini tidak bisa lepas dengan pasar tradisional. Baik general trade maupun modern trade. Jadi kalau kita lihat modern trade itu
kita tahulah ada pemain 2 retail terbesar. Kita sudah bekerja sama dengan membuat house brand mereka. Jadi contohnya baik di tisu maupun di baby diapers, maupun itu yang menjamin bahwa kita akan terus bertumbuh. Karena mereka bertumbuh setiap tahunnya minimal CAGR-nya 7-8%. Oke. Karena mereka itu contohnya lah ada satu minimarket sehari kira-kira dia 1 tahun bertumbuh 1.500 toko. Kalau dibagi 365 berarti sehari dia buka 3 toko atau setiap 8 jam buka toko baru. Karena kita produknya house brand itu ada treatment khusus. Mereka akan memposisikan house brand itu menjadi tuan rumah di setiap outlet mereka. Dan mereka akan selalu menempatkan di dekat kasir, di depan-depan counter. Kenapa? Jadi karena mereka ingin menjaga market share mereka tetap tumbuh dan berkembang. Dan mereka mau setiap gerai mereka ada produk house brand mereka. Karena MMI menyasar sektor FMCG dan membuat house brand, maka kita menjamin bahwa kita tidak akan tersingkirkan atau terdelete. Bahkan setiap tahun akan tumbuh 7-8%. Itu salah satu strategi kita. Dan kita juga tahu bahwa market itu dibagi 2, general trade atau pasar tradisional dan MT. Selain menyasar MT, kita memperluas jaringan distribusi. Jadi 70% itu kita akan masuk ke sektor general trade atau kita sebut pasar tradisional. Oke, baik. Ini menarik sekali, tapi tentu ada juga tantangan-tantangan mungkin ya yang bisa dihadapi juga. Tapi kita akan membahasnya usai jeda, jadi kita harus break sejenak dan tetaplah bersama kami. Pemirsa Corporate Insight masih akan kembali. Ada masih bersama kami di Corporate Insight, pemirsa kami masih bersama dengan Direktur Utama PT Multimedika Internasional dan Bapak Mengki Mangarek. Pak Mengki, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang bagaimana background dari MMIX ini dan bagaimana kemudian strategi-strategi yang dilakukan begitu ya. Lantas apa kemudian saat ini yang menjadi tantangan besar secara umum begitu untuk MMIX? Oke, Mbak Adis, kita tahu kita pemain baru. Pasti sudah ada pemain raksasa sebelumnya yang sudah ada. Tentu tantangan ini kita jawab dengan kita melakukan inovasi. Inovasinya bisa dari jenis barangnya, contohnya di baby diaper kita, kita pengguna baby diaper pertama yang menggunakan triple core, jadi 3 lapisan. Karena bayi itu Indonesia itu cenderung suka dipakai lebih lama daripada negara lain. Maaf kalau luar negeri mungkin setiap 4 jam diganti, kita 6 jam sampai 8 jam ya. Berarti tantangannya daya tampungnya harus lebih bagus. Anti ruam, karena Indonesia panas, tropis. Panjang tahun cukup panas. Jadi kita akan memproduksi barang-barang yang inovasi. Jadi kita menggunakan pertama popok bayi dengan triple core. Triple core ini diharapkan bahwa setiap lapisan itu bisa menyerap daya tampung lebih baik. Di pasaran sekarang ini belum banyak pemain yang menggunakan SAP dengan triple core. Banyak kan cuma single core atau dual core. Tapi pasti tantangannya, apakah dengan triple core ini lebih mahal? Tidak, kita justru lebih murah. Inovasi tapi harganya terjangkau, itu yang kita mau kembangkan. Kedua, kita juga menggunakan tisu dari bahan bambu. Kenapa? Karena wood pulp ini kita tahu sangat tinggi polusinya. Karena satu box tisu itu akan memotong satu pohon. Jadi itu akan membuat emisi karbon lebih tinggi. Sedangkan kita menggunakan bambu yang bisa didaur ulang atau bisa ditumbuh dengan hanya 18 bulan. Jadi bambu itu lebih cepat tinggi. Kedua, bambu itu punya serat yang lebih panjang. Akibatnya dia lebih kokoh. Jadi daya serap terhadap air atau keringat itu lebih bagus. Ketiga, dia cocok untuk kosmetik. Kenapa? Karena dia antibakterial. Kalau bambu itu kan skinnya agak licin ya, seperti kuku kita ya. Dia tuh punya enzim khusus yang memang secara natural antibakteri. Jadi kita harus inovasi lebih baik, lebih lifestyle, dan juga lebih murah harganya atau kompetitif. Hal itulah menjadi tantangan kita untuk masuk di sektor ini. Dan itu yang kita penuhi, dan itu yang kita janjikan, dan itu yang kita sudah masukkan. Jadi tidak hanya tentang kualitas saja, tapi juga tentang bagaimana masa depan kelestarian lingkungan juga diperhatikan, begitu ya. Baik. Kemudian bagaimana regulasi dan juga kebijakan pajak saat ini, Pak, yang bisa mempengaruhi kinerja dan juga tantangan dalam melancarkan aksi korporasi selama ini? Jadi selama ini kita mendukung sekali dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak, khususnya pajak impor ya. Kita sekarang di semester pertama ini ada deregulasi dari Kemenperin, yang menerapkan impor-impor dari negeri China atau negara lain dengan menaikkan pajak sampai 12%. Kita itu menyambut dengan gembira dan juga satu tantangan buat kita sendiri. Kenapa tantangan? Karena ada beberapa produk yang tidak bisa dibuat dalam negeri. Jadi produk-produk seperti SAP maupun yang produk-produk tisu bambu itu pasti berasal dari negeri lain atau negeri Cina atau Tiongkok ya. Nah, kita melihat bahwa pembatasan terhadap impor tekstil, kami setuju Pak. Tapi
dengan bahan-bahan tertentu yang kita masih import, kita akan mempercepat proses alih industri itu dari impor menjadi lokal. Untuk itu kita akan melakukan ekspansi dengan kerjasama dengan pabrik-pabrik lokal atau membuat industri popok, tisu, diaper di Indonesia. Hal itu yang kita tingkatkan. Jadi dengan kenaikan tantangan pajak itu kita menyambut sebagai satu peluang juga bahwa itu akan juga menseleksi alam bahwa produsen-produsen impor akan kalah dengan produsen lokal. Dan hal ini MMI sudah melihat itu dan kita mempercepat tadinya ekspansi 3 tahun, kita percepat jadi 1 tahun, kita akan buka industri dalam hal ini pabrik, diaper atau tisu dalam negeri yang akan kita buat di tahun mendatang. Oke, baik. Nah, kalau bicara soal inovasi dan juga pengembangan produk, apa kemudian menjadi fokus besar bagi korporasi? Kita terkenal dengan IP. MMIX itu sudah banyak sekali rekor murinya karena kita menjadi pop-up store BTS kemarin di ASBSD tahun lalu. Kita juga baru tanda tangan kemarin launching produk BT21 dengan KMT, dengan Kereta Komuter Indonesia, baru launching kemarin, acaranya luar biasa. Karena kita tahu bahwa IP ini udah bagian dari anak-anak milenial. Kemarin kita tanya kuis, tahu nggak karakternya, semua hafal. Terus anak-anak, kalau anak kereta disebut angker, anak kereta. Atau anak-anak, apa ya, istilah Bogor kereta boker. Pokoknya banyak sekali, atau rocker, jadi rombongan kereta. Mereka begitu lihat IP, langsung mereka senang, langsung beli. Bahkan ada yang DM, Pak, minta ya, jangan sampai kehabisan. Jadi mereka itu sangat suka sekali dengan IP. Dan kita tahu hal itu, selain, jadi kita punya value added selain murah, kualitas tinggi, punya IP udah komplit paketnya. Jadi produk-produk MMIX itu selalu berkaitan dengan IP. Jadi hal ini yang membuat kita tidak ketinggalan, harganya kompetitif, kita memberi value added yang lebih kepada konsumen kita. Berarti ada kerjasama lainnya nanti nih, nextnya? Masih rahasia, Mbak. Masih rahasia, belum boleh di-spill ya? Belum boleh. Nah dari segi distribusi, Pak, logistik dan juga target pasar, apa yang kemudian menjadi pekerjaan rumah yang paling besar begitu, di mana ini bisa menjadi peluang juga begitu ya, bagi korporasi? Jadi tadi saya sudah singkat bicara soal jalur distribusi kita tuh sekarang masih fokus di modern trade 30%. Tapi hal itu penunjang kita selama 3 tahun terakhir. Kita sudah melihat bahwa general trade atau pasar tradisional itu sangat besar. Kita membentuk distribusi lokal, nasional maupun NKA, LKA yang akan kita kembangkan di tahun ini. Dan target ini kita akan kembangkan di Jawa dan Bali. Kurang lebih kita akan punya 5 distributor nasional, mungkin sekitar 20-30 distributor lokal. Lalu kita juga kembangkan dengan cara memasuki ke e-commerce. Kita tidak bisa lepas dari dunia e-commerce, digital marketing, dan juga marketplace yang akan kita kerjasama. Karena ini sudah sangat dibutuhkan ya. Orang lebih banyak buang waktu lihat handphone, smartphone dibandingkan TV sekarang. Maaf kalau kita bicara. Jadi kalau sekarang banyak orang membeli produk itu, generasi baru ini lebih kritis. Mereka cari di internet informasi, mereka inovasi, dan mereka sudah tahu sebelumnya dibandingkan sebelum membeli. Dulu kita masih bisa, iklan itu bisa menyetir. Sekarang sedang muncul generasi smart buyer. Mereka tahu produk apa yang mereka mau, mereka do research, dan mereka selalu lihat dari temennya. Jadi influencer itu pengaruh ya. Dan mereka akan lihat, oh ini opininya baik, dan kata-kata review dari orang-orang yang ada di sosial media itu apa, dan mereka baru membeli. Jadi sekarang sangat-sangat menarik dan menantang bahwa kita tidak bisa bayar hanya 1 KL, 2 KL, tapi kita harus benar-benar produk yang bagus dan memang diterima dan reviewnya bagus. Nah itu yang kita lihat peluang. Dan Indonesia kalau kita lihat ini akan ada wave baru di mana pembeli-pembeli online ini akan menggantikan sekitar 10-20% dari total market yang ada. Baik. Jadi selain itu menjadi tantangan, tapi juga jadi peluang sendiri begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, tapi kita harus jeda sejenak dan tetaplah bersama kami. Pemirsa, Corporate Insight masih akan. Anda masih menyaksikan Corporate Insight, pemirsa, bersama saya Alisa Cynthia, dan saya masih bersama dengan Direktur Utama PT Multimedia Medika Internasional, Bapak Mengki Mangarak. Pak Mengki, kita lanjutkan lagi. Berarti ini MMIX berkomitmen untuk fokus menerapkan ESG begitu ya Pak, di mana MMIX-nya akan meluncurkan produk yang ramah lingkungan juga. Jadi dari strategi dan juga komitmen ini, apa yang kemudian menjadi strategi khusus begitu? Jadi kita selalu melakukan inovasi tadi yang sebutkan kita masuk ke ESG itu, kita akan fokus ke produk-produk yang memang ramah lingkungan. Salah satunya tisu bambu, karena tisu bambu tadi selain keunggulannya lebih kokoh, lebih higienis, mereka juga
dari pohon atau dari tumbuhan yang memang kita tanam secara khusus. Ya. Jadi dari bambu. Dengan bambu dengan daur ulang dengan cepat hanya 18 bulan, hal ini akan membuat lingkungan lebih baik. Dan bahkan kalau di internasional, kalau kita tahu Pak Jokowi tahun lalu di konferensi G20 Bali akan mencanangkan bambu itu memang salah satu green product. Bahkan di Amerika, Eropa maupun negara lain memang bambu adalah tisu yang dicanangkan. Kalau kita lihat brand-brand besar seperti Starbucks sudah memakai tisu dari bambu. Jadi memang hal ini yang kita lihat dari Indonesia memang perlu diedukasi bahwa tisu bambu itu lebih higienis dibandingkan tisu yang lain. Selain manfaatnya lebih baik, harganya terjangkau, tapi juga keunggulan secara untuk kecantikan maupun untuk kesehatan lebih bagus. Dan satu lagi contohnya, bambu sendiri itu lebih tidak hypoallergic. Jadi kalau mau pakai tisu bambu itu suka ada serbuknya ya. Kalau tisu-tisu dari virgin pulp. Dengan bambu ini dia tidak akan virgin pulp sehingga orang yang alergi atau sinus lebih cocok pakai tisu bambu. Jadi selain ESG ada keunggulan lain kita lihat. Lalu produk-produk lain kita akan meluncurkan air alkali. Air alkali ini adalah air kesehatan karena memang dibuat dengan teknologi nanoteknologi dari Jerman. Kita akan pasarkan di semester 2 ini untuk menunjang orang-orang yang perlu oksigen tinggi dan sekaligus kesehatan. Jadi hal-hal produk ini yang kita akan luncurkan dan tentu akan membuat produk FMCG kombinasi dengan kesehatan yang akan menjadi unggulan MMX. Oke, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia mungkin tadi Anda sebutkan belum terlalu banyak yang menggunakan seperti tisu bambu ataupun mungkin menggunakan air alkali begitu ya untuk dikonsumsi dan sebagainya. Bagaimana kemudian upaya untuk bisa tadi menginfluence dan juga mengedukasi masyarakat begitu bahwa ayo kita sama-sama pindah ke barang-barang yang go green dan lain sebagainya. Memang ini perlu waktu dan saya lihat bahwa tantangan ini adalah anak-anak milenial itu lebih peduli sebenarnya. Mereka lebih care dibandingkan yang sebelumnya. Selain itu mereka juga ingin berkontribusi. Jadi hal ini kita akan melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi, terutama kita mulai dulu muncul dari modern trade. Kita di semua jaringan retail kita akan kumpulkan dan mungkin kita akan ikut aktiviti sport. Karena itu memang lebih sehat atau aktiviti musik, konser ataupun aktiviti yang berbau dengan lifestyle. Karena biar mereka melihat oh ini memang bagian dari kita dan kita akan membawa itu ke depan dan hal ini yang sudah kita lakukan dari tahun ini misalnya kita dengan MRT tahun depan mungkin kita dengan aktiviti olahraga yang lain kita akan dukung dan untuk mensosialisasikan produk-produk go green ini. Oke, nah sebagai pelaku industri yang diawali di produk kesehatan dan juga kecantikan dari berbagai negara, bagaimana Anda melihat banyaknya produk-produk kesehatan dan juga kecantikan ini memiliki harga yang sangat tinggi begitu? Sebenarnya mereka tinggi itu ada 3 sebab. Satu karena mereka melakukan R&D. Kedua, mereka melakukan promosi. Biaya promosi cukup tinggi. Dan ketiga, mereka harus menjaga satu ekosistem atau kualitas produk yang tetap sama dan konsisten. Hal itu membuatnya tinggi. Tapi kita harus ketahui juga, sekarang banyak sekali produsen dari alat kesehatan dan kosmetik lokal. Hal ini menggerogoti kosmetik impor. Kita lihat banyak produk-produk brand besar yang berhasil di Indonesia lokal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus membawa teknologi dari luar negeri itu ke Indonesia, lokalisasi, tapi kita menggunakan budaya Indonesia dan budaya IP ini menjadi satu. Hal ini tantangan yang bagus, karena buat saya banyak sekali orang Indonesia itu kreatif sebenarnya. Tapi sayangnya mungkin karena kurang branding, kurang IP, jadi kita akan kerjasama dengan IP-IP lain untuk berkolaborasi sehingga mereka lebih menarik di pasar konsumen dan memiliki value added yang lebih bagus. Sebenarnya ingredient itu tetap RN itu menang dari luar negeri. Karena mereka punya, tapi jangan salah, bahan baku banyak dari Indonesia, temulawak, terus yang lain-lain itu dari Indonesia. Karena itu dia malahan mereka impor dari Indonesia. Jadi kita harus combine itu jadi satu. Oke, nah kalau berbicara soal target ataupun program dari marketingnya, apa yang kemudian menjadi keunggulan MMIX yang mungkin tidak dimiliki begitu oleh kompetitor? Satu-satunya kita sangat dekat dengan IP kontributor. IP itu ya. Kita sudah tidak terhitung banyak sekali brand-brand mulai dari FMCG dan FMCG. Kita sudah kerjasama dengan brand lokal maupun internasional untuk memberikan IP. Dan itu tidak gampang karena mereka pun akan mencek profil perusahaan kita, melihat background, melihat track record, baru mereka memberikan IP. Karena IP itu satu hal yang brand image yang mereka jaga dan mereka hanya modalnya IP yang membuat segala effort untuk menjaga brand image mereka. Dan kita mendapatkan itu, banyak perusahaan besar lebih besar dari kita ditolak, Mbak. Kita sangat beruntung. Jadi karena kita track record dari masker, ke kopi, ke FMCG, baby diaper, kemudian ke tisu, ke air. Jadi tahun depan kita dapat IP yang bagus dan saya nggak bisa spill dengan produk kecantikan.
Oh, oke. Gitu ya. Tapi gimana cara maintainnya begitu agar bisa tetap kerjasamanya begitu ya? Ya, kita punya tim branding sendiri, Ya. punya tim NPD yang khusus, dan memang tim IP licensing. Karena tim IP licensing itu tidak gampang. Mereka itu harus banyak sekali approval yang harus mereka lalui. Oke. Dan mereka harus menjaga kualitas agar mereka tetap compliance dan juga tetap membawa brand itu baik. Dan itu harus dilakukan secara dedicated dan tim khusus. Dan MMIX punya tim seperti itu. Oke, baik. Nah, apakah Bapak melihatnya convenience store saat ini adalah strategi yang unggul begitu untuk menyasar pelosok negeri? Ya, Kalau karena kita bicara seluruh Indonesia begitu ya? karena biasa gini, kalau kita masuk ke pasar tradisional, Ya. mereka pasti tanya, udah dijual di mana aja? Betul. Tapi kalau dia bilang, udah ada nih di minimarket X, udah ada di minimarket Y, udah ada di supermarket atau di convenience store Z, mereka lebih confident. Oke. Dengan cara convenience store itu memang keunggulan kita. Selain kita menjadi lebih terkenal, kita juga menguasai house brandnya mereka. Sehingga kita tetap konsisten. Dari situlah confident masyarakat dan pembeli itu muncul bahwa produk ini kalau sudah bisa masuk di convenience store berarti ini produk yang ada kualitasnya, ternama dan terjaga. Kedua itu kita akan masuk ke selain di convenience store. Tahun ini kita akan fokus ke GT dan ke e-commerce. Oke, meskipun tadi nggak boleh di-spill nih tentang apa nextnya project-project juga kolaborasi di IP-nya, tapi ada nggak sih aksi kooperasi yang akan menjadi gebrakan yang juga memikat para investor di tahun 2024? Jadi kita banyak, tahun ini kita dapat rekor muri sebagai popok pertama tertipis dan juga memiliki triple core pertama di Indonesia. Oke. Kemudian kita menang top Innovation Award yang sebenarnya akan kita umumkan. Dan kita akan melakukan innovation pertama jadi popok triple SAP. Dan juga kita akan melakukan pembukaan pabrik, Mbak. Tahun depan yang memang XC Corporation. Dan terakhir spill yang boleh, kita akan issue tahun depan. Okay. Jadi kita akan melakukan ekspansi, kita issue untuk memperluas supply chain kita dan juga jalur distribusi. Jadi kita akan melakukan aksi korporasi itu. Oke, Pak Menkki, ini kita tahu bahwa memerahnya pasar Asia di beberapa hari terakhir seperti apa saat ini dan juga bagaimana kemudian strategi dari MMIX untuk tetap memikat pelaku pasar untuk terus mengoleksi begitu ya MMIX sebagai saham unggulan. Jadi gini, kalau kita lihat banyak sektor-sektor mineral, tambang yang lain yang ya istilahnya menjadi 7 penunjang emiten penunjang dari Bursa Saham Indonesia. Tapi kita harus lihat, apapun sektornya, sektor FMCG, konsumsi rumah tangga tidak akan kena dampak krisis apapun. Kita sudah melewati krisis 2008, 98, maupun krisis yang luar biasa, COVID, pandemi. Tetap sektor kesehatan dan konsumsi adalah sektor yang pasti dibutuhkan setiap hari. No matter what happen, barang-barang atau produsen-produsen itu tetap menunjang dan bahkan kadang-kadang pada saat pandemi maupun krisis mereka bertumbuh karena mereka punya market niche yang sangat stabil dan sangat berkembang. Ditopang dengan apa? Kita ada berkah ledakan penduduk. Kita akan ada 30 juta anak baru sampai kira-kira 2030. Dan setiap orang pasti perlu diaper, perlu minum, perlu tisu. Dan inilah yang membuat kita salah satu strategi yang mungkin emiten lain walaupun ya dengan dampak berita negatif atau apapun di luar negeri kena, tapi buat kita secara long run fundamental perusahaan kita lebih kuat dan lebih stabil. Oke, baik. Oke, Pak Menkki, menurut Anda bagaimana kemudian outlook dari bisnis FMCG di Indonesia tahun 2024 ini dan 5 tahun ke depan begitu, dan apa kemudian harapannya? Jadi kalau kita lihat FMCG tetap akan tumbuh karena dimanapun angka kita lihat dari PDB maupun dari market outlook ya dari para pengamat dari Indonesia maupun luar negeri bahwa sektor konsumsi rumah tangga itu tetap menjadi penunjang. Dan hal ini kita sudah buktikan dengan beberapa pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Dari target pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Indonesia saya rasa sangat baik. Ditunjukkan dengan pemerintah baru, harapan kita juga lebih baik. Dan sektor FMCG di 5 tahun mendatang akan lebih bertumbuh, tapi mungkin akan lebih selektif terhadap barang-barang yang punya nilai value added yang bagus dan harga yang semakin
menarik. Artinya kita tidak bisa menyasar harga premium, tapi mungkin middle class itu akan kita fokuskan dan maupun yang secara masyarakat luas atau yang kita bilang produk sejuta umat lah kira-kira. Produk sejuta umat, baik. Terima kasih banyak Pak Mengki, sangat interesting sekali kita perbincangan hari ini. Sukses selalu ke depannya dan terima kasih atas waktunya di IDTV kali ini. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan Corporate Insight. Kami tadi berbincang dengan Direktur Utama PT Multimedia Internasional Bapak Mengki Mangarek. Dan terima kasih atas kebersamaan di Corporate Insight. Tetaplah di IDTV, Inspirasi Investasi.